Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat Google semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, DJI Drone video 4K Ultra HD hari ini akan mengajak kita semua melihat jalan Depok Outer Ring Road di Tol Cijago 3 Jor 2. Ya, seperti biasa kita mulai dari overpass Lontar ya. Overpass Lontar ini memang sudah digunakan, namun seperti yang saya sampaikan sejak awal bahwa digunakannya overpass Lontar ini adalah sebenarnya belum sempurna selesai, jadi hanya dibuka karena memang jalan bagian bawahnya harus segera dikerjakan untuk lapisan jalan tol ya, untuk bagian badan jalan tol. Dan overpass Lontar ini masih harus ada beberapa pekerjaan. Yang dalam waktu dekat itu adalah pengerjaan trotoar yang saya dapatkan informasinya mungkin dalam 1 atau 2 pekan ke depan ya. Dan juga setelah itu akan ada pengaspalan ya untuk di jalan overpass Lontar ini. Lalu juga akan ada pengerjaan pagar atau bagian dari pagar pengaman ya di area overpass Lontar ini. Dan sekarang kita melihat ada coretan-coretan kembali di bagian dari overpass Lontar ya, sayang sekali ya. Mudah-mudahan ini kalau kita punya anak-anak yang mungkin sedang pada posisi yang sering mencoret-coret, bisa diarahkan sesuatu hal yang mungkin lebih baik lagi, karena jadi tidak nyaman untuk melihatnya atau mungkin tidak enak juga ya. Mudah-mudahan karena kita sebagai penggunanya, sebagai masyarakat, mudah-mudahan bisa menjaga fasilitas yang justru itu adalah merupakan bagian dari yang kita rasakan sendiri. Sekarang mari kita lihat, ini adalah bagian dari galian slope ya. Galian slope ini kita lihat sudah ditanami pohon dan juga rumput ya. Jadi galian slope ini ada di sisi kiri ataupun di sisi kanan video, baik dari arah Lontar menuju ke Sekasi dan sebagian juga dari arah Lontar menuju ke arah jembatan Kali Krukut. Ya, saat ini juga kita melihat ada pekerjaan untuk perangkaian girder ya. Perangkaian girder ini adalah merupakan bagian dari nantinya untuk pengerjaan jembatan proteksi pipa gas. Di sini kita lihat ada power lamp yang artinya terus dikerjakan sampai malam hari. Karena memang di sini juga masih perlu ada lagi perangkaian girder sebelum nantinya akan pengerjaan jembatan atau pemasangan girder jembatan proteksi pipa gas. Karena kita lihat di sini sekarang badan jalan tol sudah memasuki area jembatan, area Sekasi maksud saya. Area jalan Sekasi sebelum memasuki area jembatan proteksi pipa gas. Tampaknya akan segera dikerjakan. Bagian di jalan Sekasi juga tampaknya akan segera diputus dan akan dibuatkan sepertinya bagian dari galian slope ya. Dan sekarang kalau kita melihat kembali ke arah overpass Lontar, apa yang bisa kita lihat dari pekerjaan menuju ke arah overpass Lontar? Kalau kita melihat menuju ke overpass Lontar, maka kita juga akan melihat beberapa bagian yang sudah dilakukan pengerjaan penanaman pohon dan juga penanaman rumput. Selain itu juga ada pengerjaan saluran air, karena saluran air ini merupakan bagian yang jadi struktur penting saat ini ya. Apalagi masih turun hujan terus ini. Jadi selama setahun itu saya berdiskusi dengan petugas, katanya jarang sekali panas panjang begitu ya. Jadi sulit sekali menyebut bahwa kapan musim panas ya. Kalau BMKG menyebutkan sebagai ya tempat untuk kita percaya ya. BMKG menyebutkan bahwa sebenarnya ini adalah pergantian dari musim hujan ke musim panas, lalu dimasukkan sebagai kategori ekstrim. Beberapa juga ada yang angin puting beliung ya. Itulah dikatakan sebagai pergantian dari musim hujan ke musim panas, tapi yang kita rasakan ya seperti saat ini. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah bagian dari overpass Lontar yang tadi saya katakan bahwa kedepannya akan pengerjaan dari trotoar dan lain sebagainya. Dan saat ini kita masuki ke bagian galian slope ya, galian slope yang kemarin masih ada yang bertanya, "Bang, mana bang pohonnya, Bang?" Nah, ini saya coba dekati ya. Saya coba perlihatkan kondisi pohon yang saya katakan bahwa ada bambu-bambu yang ditancap-tancapkan ya, yang ditancap-tancapkan lalu dia menahan bagian dari pohon tersebut ya. Ini ada cukup banyak pohon-pohon yang sudah ditanam. Nah, ini akan saya coba turunkan agar terbang rendah lagi, agar bisa lebih terlihat dengan jelas. Nah, mantap ya. Ya, jadi inilah
pohon-pohon yang sudah ditanamkan. Begitu juga dengan rumput-rumputnya ya. Ini pohon yang ada bambu-bambunya ya. Tentunya yang ada bambu-bambunya sebagai penahan itu adalah bagian dari pohon. Lalu yang rumput langsung ditanam saja. Dan di sini juga ada pengerjaan saluran air, dan untuk di sini udah ada pengerjaan lanjutan untuk lapisan dasar. Dan yang sudah duluan, lapisan dasarnya sudah dikerjakan untuk pengerjaan LC atau disebut dengan lean concrete. Tuh kita lihat ya, berwarna putih lapisannya. Ya, sedangkan di area di sisi kanan juga kita lihat sudah ada penanaman pohon dan juga rumput, namun belum sampai ke bawah ya, karena masih ada pengerjaan saluran air. Jadi nantinya akan juga terus ke bawah sampai tersambung semua. Sedangkan di bagian sisi kiri sebagian menggunakan metode pasangan batu kali untuk dinding penahan tanahnya. Sekarang mari kita sama-sama jelajahi dengan drone menuju ke arah jembatan Kali Krukut. Kira-kira ada pekerjaan apa di sana menurut teman-teman semua? Ya. Terlihat ada ekskavator dari kejauhan yang saat ini sedang pada posisi jalur RAM 4 dengan RAM 5. Dan terlihat juga ada timbunan-timbunan tanah ya. Ada timbunan tanah yang pada jalur dari RAM 4 dengan RAM 5. Sedangkan di sini kita lihat sendiri ya, ini ada di sisi kanan adalah terus sudah dikerjakan untuk LC ataupun lean concrete. Nah, di sini kita melihat ada banyak sekali lapisan-lapisan dasar. Ada material-material lapisan dasar yang mungkin akan segera dilanjutkan sampai ke jembatan Kali Krukut. Sedangkan di jembatan Kali Krukut ini ada 4 jalur ya kalau kita lihat. Sisi paling kiri adalah jalur untuk RAM 4 dengan RAM 5 yang ada timbunan tanah. Bagian 2 di tengah adalah merupakan jalur main road tol Cijago 3. Sisi kiri adalah menuju ke arah dari ruas kukusan Krukut menuju ke arah Krukut Cinere. Sedangkan di sisi kanannya adalah merupakan bagian arah sebaliknya dari Krukut Cinere menuju ke arah Krukut Kukusan ya. Dan untuk sisi paling kanan adalah merupakan bagian dari jalur RAM 3 dengan RAM 6. Nah, ini kalau kita lihat kembali, bagian dari jalur RAM 4 dengan RAM 5 tampaknya belum ada pengerjaan granular ya, belum dilanjutkan kembali. Dan untuk di Jalan Krukut baru yang merupakan bagian dari Depok Outer Ring Road atau desainnya ada pada peta Depok Outer Ring Road, itu sudah tersambung bagian sisi kiri dari video ini. Sedangkan di sisi kanan video ini masih harus menunggu lahan atau bidang tanah yang tampaknya masih belum juga selesai pembebasan lahan. Jadi kita nantikan saja bagaimana proses pembebasan lahannya untuk di area bidang tanah tersebut. Karena saya dengar dalam waktu dekat 1-2 minggu ke depan akan segera dibebaskan atau melalui proses yang namanya konsinyasi. Ya, kita tunggu saja, mudah-mudahan ada kabar baik di sana. Kalaupun misalkan tidak bisa juga, tampaknya dalam waktu dekat karena sudah tersambung untuk area Krukut baru dari sisi kiri video ini, kemungkinan besar Jalan Krukut lama akan diputus dan akan dibelokkan ke titik ini ya. Nah, kita lihat saja akan seperti apa pekan depan atau 2 pekan ke depan. Maka nantikan terus informasi berikutnya ya. Kira-kira seperti apa yang nantinya akan dilakukan, karena sampai saat ini kita baru melihat jalan-jalan yang memang sudah dikerjakan. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada banyak truk bugi ya. Sepertinya ini adalah truk bugi yang membawa segmental girder yang akan digunakan atau akan dirangkai di dekat dengan posisi jembatan proteksi pipa gas, karena peruntukannya digunakan untuk jembatan proteksi pipa gas, atau nantinya akan dipasangkan sebagai bagian dari pemasangan girder jembatan proteksi pipa gas. Selain itu kita juga melihat di sini ada excavator wheels dan juga wirtgen, yang artinya mungkin dalam waktu dekat kita akan melihat pengerjaan dari lapisan rigid mungkin di titik area terdekat dari jembatan Kali Krukut. Nanti kita sama-sama pantau kira-kira ada pengerjaan di mana ya. Selain itu kita juga melihat bagaimana pengerjaan ada saluran air atau box saluran air, dan juga di sini ada terlihat dengan jelas ada pengerjaan untuk pengerasan atau perkerasan bagian dari dinding pengaman jalan atau dinding pemisah jalur ya, baik untuk ke jalur antara RAM 3 dengan RAM 6 dengan jalur main road Cijago 3 dengan bahu luar ya. Ini dengan metode beton atau konkrit ya.
kita lanjutkan kembali. Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di jalur yang ada di simpang Susun Krukut. Dan kalau kita lihat di sini ada juga gorong-gorong untuk saluran air, lalu ada truk bugi lainnya yang membawa segmental girder, dan di belakangnya ya di jalur RAM 5-nya itu ternyata sudah ada pengerjaan pemasangan batu kali di depan sana. Ya. Tuh di depan sana ada pemasangan batu kali. Jadi RAM 5 ini sepertinya posisinya akan tinggi ya dibanding dengan jalur main road sepertinya. Karena itu dipasangi oleh dinding penahan tanah. Dan di sisi ini kita lihat udah ada pengerjaan lapisan dasar. Ini adalah merupakan jalur RAM 3. Jalur RAM 3 yang dikerjakan oleh PT GI atau bagian dari kontraktor yang Tol Desari tahap 2 ya. Jadi merupakan bagian dari Tol Desari tahap 2. Sedangkan yang kita lihat saat ini juga ada ekskavator yang melakukan proses penggalian. Nah, ini adalah posisinya, kita lihat ya. Berada di jalur RAM 3, RAM 6 dan juga di jalur main road Tol Cijago seksi 3 untuk di bidang tanah ini. Dan ini adalah dekat dengan posisi Jalan Curug Agung yang baru dan juga Jalan Krukut yang baru. Tapi sampai saat ini bidang tanahnya ya di tanggal 17 belum ada tanda-tanda untuk pembebasan lahan. Oke, kita lanjutkan. Dan informasi yang saya dapatkan mungkin dalam waktu dekat akan diproses untuk konsinyasi jika memang belum ada penyelesaian. Dan kita lihat untuk bagian dari pengecoran Jalan Krukut baru sudah tampak terlihat jelas ya. Ini belokannya tanpa harus saya gambar dengan seperti biasa. Ini sudah terlihat dengan jelas bagaimana bentuk Jalan Krukut baru menuju ke arah Rawajati ya. Ataupun sebaliknya karena di sini ada dua arah. Ya. Jadi di jalan ini adalah jalan dua arah ya teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai saat ini belum ada informasi berikutnya apakah nanti di Jalan Krukut baru dan juga Curug Agung yang baru karena informasinya nantinya kalau sudah selesai jalan-jalan warga itu akan diserahkan kepada pihak Pemda. Nah, dari Pemda itu sendirilah nantinya akan menerapkan bagaimana penerapan apakah akan ada satu arah atau tidak ada satu arah gitu ya. Nah, itu ditentukanlah oleh Pemda ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan ada jalan terbaik ya untuk di sini. Dan kita lihat di sini adalah jalur RAM 3 dengan RAM 8 tampak sudah jelas ada proses pengecoran atau LC ya untuk clean concrete. Dan sedangkan untuk di jalur RAM 7 di depannya itu belum ada pengerjaan lapisan dasar karena memang itu bukan prioritas pada Juni 2022. Jadi prioritasnya tetap pada Oktober 2022 sehingga yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang jelas-jelas ditargetkan pada Juni 2022 yang mungkin juga nanti akan dilaporkan langsung kepada Pak Presiden Pak Joko Widodo yang sudah menyampaikan bahwa memperhatikan bagaimana progres yang ada di ruas kukusan Krukut ini, gitu ya. Dan kita lihat di sini juga tampak ada ekskavator yang sudah mulai pengerjaan granular dan juga ada vibro roller sepertinya di sana yang juga mengerjakan bagian granular dari jalur RAM 3 dengan RAM 8. Ya. Dan di jalur RAM 6 ya. Jalur RAM 6 jalur main road Tol Cijago seksi 3 itu masih belum bisa juga tertembus karena juga masih ada bidang tanah yang masih harus menunggu proses penyelesaian pembebasan lahannya ya. Nah, ini kita lihat nih dekat dengan batching plane ada bidang tanah yang masih berwarna hijau. Maka itulah yang juga harus segera dibebaskan kalau memang nanti jalur RAM 6 juga dibutuhkan sebagai target bulan Juni 2022. Apapun hasilnya di akhir Juni 2020 ini pasti akan segera dilaporkan kepada Pak Presiden ya terkait dengan kendala-kendalanya apa yang dihadapi. Apalagi sekarang sudah teman-teman ketahui ya ada beberapa reshuffle ya. Mudah-mudahan ada perbaikan atau mungkin ada yang bisa kita rasakan terutama juga di area pembebasan lahan ini. Dan kalau kita lihat di sini di jalur RAM 4 tampak dengan jelas bentukan dari Jalan Krukut lamanya menuju ke arah Sawangan. Namun karena Jalan Krukut lamanya belum diputus jadi
bentukan dari jembatan Kali Krukutnya menuju ke titik jalan Krukut yang lama belum terlihat dengan jelas. Nah, yang kita lihat saat ini pengecoran ini adalah merupakan bagian dari jalan Krukut yang baru. Yang tadi saya katakan bahwa kemungkinan besar nanti akan segera digunakan agar pengerjaan di jalan Krukut yang lama bisa segera dikerjakan atau disambungkan untuk beberapa jalur RAM 4, RAM 3, RAM 5, RAM 6 dan juga main route tol Cijago seksi 3. Ya. Demikian informasi yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan semoga seluruh pekerja yang bertugas di tol Cijago 3 dan juga tol desa di tahap 2 di sini diberikan kesehatan, kelancaran dan semuanya juga untuk stakeholder yang melakukan pekerjaan lainnya seperti pembebasan lahan. Juga kita doakan semoga dalam kelancaran ya. Dan jika ada saran masukan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya ataupun tol desa di terbaru, tol Cimanggis Cibitung terbaru, tol Cibitung Cilincing terbaru berikutnya dan juga tol Serpong Baraja terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.